Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Pengantar Manajemen Keuangan bersama saya Yulinda Sari SMMM. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 4 terkait peramalan dan perencanaan keuangan. Pada bab ini terdiri dari 4 poin penting, yaitu definisi peramalan dan perencanaan keuangan, kemudian metode presentase penjualan, metode anggaran kas, dan juga tingkat pertumbuhan berkelanjutan. Untuk materi ini saya akan pecah menjadi 2 video. Video pertama ini akan berisi terkait definisi peramalan dan perencanaan keuangan dan juga latihan soal untuk metode presentase penjualan. Sedangkan untuk video kedua akan berisi latihan soal untuk metode anggaran kas dan latihan soal untuk tingkat pertumbuhan berkelanjutan. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu definisi peramalan dan perencanaan keuangan. Peramalan keuangan itu merupakan tindakan atau kegiatan untuk memperkirakan kebutuhan dana pada masa yang akan datang. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi perusahaan dari adanya krisis keuangan di masa depan. Sedangkan perencanaan keuangan itu merupakan proses untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran di masa depan dan menghasilkan pendapatan di masa mendatang juga. Nah, peramalan keuangan itu menjadi komponen penting atau menjadi bagian dari perencanaan keuangan karena dapat membantu organisasi untuk mengantisipasi dan mempersiapkan skenario terbaik apabila nanti terjadi krisis keuangan di masa depan. Nah, basically untuk mengetahui apakah ada tambahan dana atau enggak yang diperlukan di masa depan untuk bagian materi peramalan dan perencanaan keuangan, terdiri dari 2 metode, yaitu metode presentasi penjualan, kemudian ada metode anggaran kas, dan juga kita juga diperkenalkan dengan tingkat pertumbuhan berkelanjutan. Karena tingkat pertumbuhan berkelanjutan ini juga ingin mengetahui bagaimana pertumbuhan perusahaan di masa depan apabila dia tidak menggunakan pembiayaan dari eksternal, jadi menggunakan pembiayaan sendiri gitu ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas terkait metode yang pertama dulu, yaitu metode presentase penjualan dan juga latihan soalnya. Metode presentase penjualan itu adalah alat peramalan yang menggunakan data penjualan masa lalu dan terkini untuk memprediksi keuangan perusahaan. Nah, metode ini memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan perubahan keuangan berdasarkan akun penjualan dan pengeluaran sebelumnya. Basically, untuk metode presentase penjualan ini ketika mengerjakan soalnya terdiri dari 4 tahapan. Dan nanti akan langsung saya jelaskan di latihan soalnya. Nah, ini adalah latihan soal untuk metode presentase penjualan. Basically, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan 4 tahapan, dan sudah saya sediakan di Excel. Langkah pertamanya adalah kita harus mengubah dulu pos aset dan liabilitas dalam neraca yang berhubungan dengan penjualan dalam bentuk presentase terhadap penjualan tahun berjalan, gitu ya. Jadi merubah komponen-komponen neraca yang berhubungan dengan penjualan pada tahun yang berjalan ya, yang menyediakan neraca. Kemudian langkah keduanya adalah kita harus memproyeksikan nilai nominal setiap pos aset dan liabilitas yang sudah berubah dalam bentuk presentase untuk tahun yang akan datang. Jadi untuk proyeksi tahun mendatang. Kemudian langkah ketiganya, kita harus memproyeksikan tambahan laba yang ditahan yang dapat digunakan untuk membantu pendanaan kegiatan perusahaan. Jadi kita harus menghitung tambahan dana atau tambahan proyeksi saldo laba untuk proyeksi tahun mendatang. Kemudian langkah keempatnya, kita bisa memproyeksikan tambahan dana yang dibutuhkan pada tahun yang diproyeksikan atau tahun mendatang. Jadi ada 4 langkah. Nah, ini merupakan metode yang paling mudah. Jadi coba kita kerjakan untuk metode ini. Nah, di sini ada soal
yang menyediakan informasi terkait penjualan tahun 2022, yaitu sebesar 10 miliar. Kemudian untuk proyeksi tahun 2023, diperkirakan penjualan itu mencapai 12 miliar dengan laba 5% dari penjualan, dividennya 50% dari laba. Nah, di sini berarti bisa kita ketahui bahwa tahun yang berjalan itu adalah tahun 2022, kemudian tahun yang akan diproyeksikan dananya itu adalah tahun 2023. Nah, kok bisa tahu, Bu? Nah, di sini karena yang disediakan neracanya adalah neraca tahun 2022. Jadi, kita harus bisa membedakan dulu mana tahun berjalan dan mana tahun yang akan diproyeksikan. Nah, di sini berarti tahun berjalannya tahun 2022 dan tahun yang akan diproyeksikan dananya adalah tahun 2023. Nah, di sini disediakan neraca untuk tahun 2022. Kemudian perintahnya adalah tentukan tambahan dana yang diperlukan untuk anggaran tahun 2023. Benar ya? Berarti yang diperlukan untuk tahun 2023 itu berapa gitu ya tambahan dananya. Oke, coba kita unfreeze dulu. Nah, langkah pertamanya kita harus ubah pos aset dan liabilitas dalam neraca yang berhubungan dengan penjualan dalam bentuk presentase terhadap penjualan tahun berjalan. Nah, langkah pertamanya silakan teman-teman tulis kembali komponen neraca tahun 2022 dalam bentuk vertikal seperti ini. Kemudian tambahkan kolom presentase terhadap total penjualan. Ingat di sini yang digunakan adalah tahun berjalan. Makanya di sini saya coba bedakan ada penjualan tahun 2022, kemudian ada estimasi penjualan tahun 2023. 10M dan juga 12M. Nah, caranya gimana? Kita cari dulu komponen yang berhubungan dengan penjualan itu komponen apa saja dari aset dan juga dari liabilitas. Nah, kalau kita lihat di sini komponen yang berhubungan dengan penjualan adalah aset lancar, aset tetap, utang dagang, dan beban yang harus dibayar. Maka di sini kita buat presentasenya tinggal sama dengan 2M dibagi dengan 10M. Kemudian kita kunci. Ya, seperti ini. Kemudian kita jadikan persen. Maka ini untuk aset lancar kita temukan persentasenya ada 20%, aset tetapnya adalah 40%. Kemudian untuk utang dagang juga sama, tinggal kita proyeksikan dengan penjualan tahun berjalan. Nah, seperti ini ya. Nah, kita temukan. Udah, untuk langkah pertama gini aja. Hanya mencari mana yang berhubungan, dan biasanya yang berhubungan adalah aset lancar, aset tetap, utang dagang, beban yang harus dibayar. Ini saja. Yang lainnya gimana, Bu? Yang lainnya tidak perlu dipresentasikan. Karena yang diubah adalah pos aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penjualannya saja. Gini aja ya untuk langkah 1. Kemudian langkah keduanya gimana, Bu? Langkah keduanya kita diminta untuk memproyeksikan nilai nominal setiap pos aset dan liabilitas yang sudah kita presentasikan ke penjualan tahun yang akan datang. Maka sama kita tuliskan lagi komponen-komponen. Kita buat kolom seperti ini terdiri dari komponen, kemudian proyeksi presentase penjualan tahun 2022, kemudian proyeksi 2023. Nah, di sini coba saya hapus terlebih dahulu. Oke, kemudian saldo ini juga harus kosong terlebih dahulu. Nah, berarti kita tinggal menempatkan presentase tadi ke dalam kolom proyeksi presentase penjualan tahun 2022. Berarti di sini aset lancarnya berasal dari langkah pertama, kemudian aset tetapnya berasal dari langkah pertama, sorry.
Kemudian utangnya juga persentasenya berasal dari langkah 1. Ini juga sama dari langkah 1 untuk beban yang harus dibayar. Kalau sudah, kita tinggal mengalihkan, saya hapus dulu ya. Kita tinggal mengalihkan proyeksi tahun 2022 dengan proyeksi tahun 2023. Apa yang dikalikan, Bu? Penjualannya. Berarti tinggal seperti ini. Dikalikan, 20% dikalikan dengan penjualan ini. Kemudian kita kunci. Nah, ini juga sama ya. Kita tinggal tarik garis ke bawah, kemudian kita jumlahkan. Utang gimana, Bu? Utang juga sama. Tinggal kita kalikan ya. Kali dengan estimasi penjualan tahun 2023, kemudian kita kunci. Kemudian kita tarik garis ke bawah juga. Nah, sudah jadi. Yang lain, Bu, komponen yang lain sama seperti soal. Jadi tidak perlu dirubah. Yang dirubah hanya aset lancar, aset tetap, utang dagang, beban yang harus dibayar, dan juga saldo laba. Nah, saldo laba ini dapatnya dari mana? Saldo laba ini dapatnya dari mana? Saldo laba ini dapatnya dari langkah ketiga. Maka kita untuk langkah kedua ini belum bisa selesai sebelum kita menghitung langkah yang ketiga. Maka kita tinggalkan dulu, kita lanjut jadi ini dapatnya dari langkah 3. Oke. Karena di langkah 3 ini kita harus memproyeksikan tambahan laba yang digunakan untuk membantu pendanaan kegiatan perusahaan. Nah, di soal tadi diketahui bahwa laba dari penjualan itu sebesar 5%, kemudian dividennya itu adalah 50%. Nah, untuk menghitung proyeksi saldo laba tahun 2023, ini kan kita membuat proyeksi nih ya, kita harus menghitung beberapa komponen terlebih dahulu. Yang pertama adalah untuk menghitung proyeksi laba 2023, menghitung proyeksi dividen 2023, proyeksi laba yang ditahan, baru menghitung proyeksi saldo laba 2023. Nah, di sini sudah saya kasih rumusnya, tinggal dimasukkan ke dalam perhitungan saja. Untuk proyeksi laba tahun 2023, tinggal mengalihkan persentase laba, tadi dari sini ya, mengalihkan persentase laba dengan estimasi penjualan untuk tahun mendatang. Berarti kita tinggal geser di sini, estimasi penjualan tahun mendatang. Dapat. Kemudian, untuk proyeksi dividen 2023 itu adalah persentase dividen dikalikan proyeksi laba tahun 2023. Berarti tinggal 50% kita kalikan dengan 600 juta. Kemudian untuk proyeksi laba ditahan, rumusnya adalah proyeksi laba 2023 dikurangi proyeksi dividen tahun 2023. Berarti kita tinggal mengurangi proyeksi laba dengan proyeksi dividen. Nah, untuk saldo laba 2023 berarti rumusnya adalah laba yang ditahan tahun 2022 ditambah dengan proyeksi laba ditahan tahun 2023. Maka di sini kita bisa ambil ini ya, laba. Kita ke soal dulu. Saldo laba tahun 2022 kita tambahkan dengan, balik lagi ke langkah 3, kita tambahkan dengan proyeksi laba ditahan tahun 2023. Oke, maka kita dapatkan angka untuk proyeksi saldo laba itu 1,5 M atau 1.500.000.000 rupiah. Nah, maka kita bisa balik lagi ke langkah 2 kalau sudah seperti ini, karena langkah 3 sudah selesai. Kemudian mengisi bagian saldo laba. Di ekuitas ya, di sini berarti untuk saldo labanya adalah sama dengan, dapatnya dari mana? Dapatnya dari langkah 3, 1,5 M. Maka di sini kita sudah bisa memproyeksikan untuk dana yang dibutuhkan tahun 2023.
Nah, lanjut ke langkah 4. Berarti kalau sudah selesai, kita tinggal memproyeksikan tambahan dana yang dibutuhkan pada tahun 2023. Karena untuk estimasi neracanya sudah jadi di kolom langkah 2 ini ya. Jadi kita tinggal lanjut ke langkah 4 untuk memproyeksikan dana yang dibutuhkan pada tahun 2023. Basically ada 2 cara untuk menghitung. Cara pertama adalah dengan rumus total aset dikurangi total modal dan total utang. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari proyeksi 2023 di langkah 2. Berarti ini tinggal, berarti total aset dikurangi total modal dan total hutang ya. Kita tinggal ini dari langkah 2, sudah saya berikan instruksi langkah 2, total aset, kemudian total modal. Oke, total modal, total ekuitas ini ya. Kemudian total hutang. Kita cari total hutangnya di langkah kedua, total liabilitas. Baru kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah total aset dikurangi total modal dan total utang. Berarti di sini sama dengan total aset dikurangi penjumlahan dari total modal dan total utang. Maka kita dapatkan angka untuk tambahan dana tahun 2023 kita temukan 500 juta rupiah. Atau bisa memakai cara yang kedua, yaitu dengan memakai rumus proyeksi perubahan aset dikurangi proyeksi perubahan kewajiban dikurangi proyeksi perubahan modal. Basically sama ya rumusnya, cuma dia lebih ke perubahannya. Maka di sini kita harus mencari total aset, modal, hutang, dan untuk tahun 2022. Ambilnya dari mana? Ambilnya dari langkah 1 atau ambil dari soal. Maka di sini bisa kita kita cari total aset tahun 2022. Nah, di sini 6M. Kemudian untuk total modalnya kita ke langkah 1. Total modal. Kemudian untuk total hutangnya juga sama ke langkah 1. Total hutang. Baru kita bisa masukkan ke dalam rumus. Oke, sorry. Total hutang. Ya, maka kita baru bisa masukkan ke dalam rumus. Nah, ini memasukkannya harus teliti ya. Nah, di sini berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumus pertama kita harus mencari proyeksi perubahan aset. Berarti proyeksi perubahan aset didapatkan dari total aset tahun 2023 dikurangi tahun 2022. Kita tinggal masukkan ini, dikurangi, ya. Kemudian dikurangi koreksi perubahan kewajiban, berarti hutang. Hutang tahun 2023 dikurangi dengan hutang tahun 2022. Kemudian dikurangi lagi proyeksi perubahan modal. Berarti tahun 2023 modalnya dikurangi dengan tahun 2022. Seperti ini, maka kita enter. Hasilnya sama 500 juta juga. Jadi lebih prefer mana Bu? Cara 1 atau cara 2 ya? Lebih prefer cara 1. Pakai cara 1 saja yang lebih mudah. Nah, itu untuk latihan soal metode presentase penjualan. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk tambahan dana tahun anggaran 2023 itu memerlukan 500 juta rupiah berdasarkan metode dari presentase penjualan. Ditemukan di langkah berapa? Ditemukan di langkah ke-4. Begitu untuk video kali ini.
saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.